Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim. Ma'asyiral muslimin wa jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu semuanya yang insyaallah saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sebagian banyak kita yang berlalu lalang di luar sana, alhamdulillah kita masih digerakkan oleh keimanan kita. Hati kita masih tergerak untuk melangkah ke masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah, hal ini merupakan suatu nikmat yang mesti benar-benar harus disyukuri, bahwa sesungguhnya nikmat digerakkannya hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang paling tinggi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Logika kita selaku hamba jangan sekali-kali dibalik bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas materi saja. Lantas ibadah yang kita kerjakan, lantas larangan Allah yang kita tinggalkan, pun demikian gerakan hati kita untuk mengerjakan perintah Allah dan gerakan hati kita atau rasa ingkar dari dalam hati kita atau rasa tidak sukanya hati kita atas perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun demikian harus tetap kita syukuri. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan diri kita sesama manusia, sesama umat muslim atau sesama saudara kita yang barangkali dalam waktu sempit kita, dalam waktu kesusahan kita, datang saudara kita membantu, datang seseorang membantu kita dalam keadaan kesulitan kita tersebut dalam satu waktu, maka hal itu, maka kebaikannya tersebut bisa jadi kita ingat hingga bahkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Bahkan orang bisa jadi ketika orang tersebut telah lama meninggal dunia, kebaikannya tersebut tidak hilang dari diri kita. Lantas bagaimana? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari masih memberikan diri kita, masih memberikan kesempatan kita dari tidur bangun lagi, yang mana tidak ada jaminan untuk bangun hari esok, Allah masih berikan kepada diri kita. Kesulitan yang banyak yang tanpa kita sadari Allah bantu setiap harinya. Maka sesungguhnya sebagai hamba yang mengaku memiliki Tuhan, sebagai hamba yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sungguh malunya kita, sungguh sebuah ketidakmungkinan ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal mendasar lagi yang perlu kita ingat ketika kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, tentu memiliki sadar, tentu memiliki Tuhan yang selainnya untuk jadikan tempat menghadap dan tempat bersandar. Dan Tuhan di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan kepada kita dalam surat Toha ayat 14 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innani anallah, bahwa ketika kita menstatuskan diri kita sebagai hamba, bahwa ketika kita mengucapkan syahadat bersaksi, ketika kita mengaku memiliki Tuhan, innani anallah, kata Allah bahwasanya Tuhan yang kamu saksikan, yang kamu bersaksi tersebut ialah aku anallah, aku Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kelanjutannya? Bahwa ketika kita mengaku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, la ilaha illa ana, tidak Tuhan selain saya, tidak selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka hal utama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhannya, ma'budni, maka beribadahlah kepadaku. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebuah ketidakmungkinan, sebuah hal yang tidak mungkin ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Sebuah ketidakmungkinan ketika mengakui bahwa Allah adalah tempat bersandar kita, namun kemudian kita lalai, namun kemudian kita lupa, namun kemudian kita tidak mau untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sebagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat tadi, wa aqimus sholata li dzikri. Maka dirikanlah salat li dzikri, adalah sebagai bentuk kamu ingat kepadaku. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, logika dasar ini, pemikiran yang mendasar seperti ini jangan sampai kita balik. Jangan sampai kita berpikir, oh kalau saya ingat, barulah saya beribadah kepada Allah. Oh nanti kalau saya tidak sibuk, kalau saya tidak lalai, barulah saya beribadah kepada Allah. Jangan seperti itu. Bahwa sebagai bentuk zikri, ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni aqimus shalah. Ya, bahwa bentuk kita mendirikan salat yang sekarang ini ialah bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun dibantu dengan seruan azan setiap 5 waktu dalam sehari semalam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keuntungannya ketika kita beribadah atas dasar iman, atas dasar iman akan Allah Subhanahu wa taala? Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Itu yang pertama. Ketika kamu ingat akan aku, fazkuruni azkurkum, maka Allah sebutkan saya pun akan ingat kepadamu. Maka logikanya kita, pemikiran sederhana kita, ketika seseorang ingat kepada kita, tentu ia akan menjadikan kita sebagai prioritasnya. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah batas akan mengingat kita. Maka ketika Allah mengingat kepada kita, maka doa yang kita panjatkan, harapan yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu akan mudahnya dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun bagi kita di dunia ini. Bahwa kamus mustahil, kamus kemustahilan hanya ada pada diri kita, hanya ada pada diri kita selaku hamba. Kalau yang mustahil tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja membalikkan dengan mudahnya perkara yang mustahil sekalipun itu menjadi perkara yang mungkin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai kesimpulan dari penutup yang singkat menjelang jamaah salat zuhur kita berjamaah pada siang hari ini, ingatlah, sadarkan diri kita kembali bahwa itulah kembali. Ingatlah bahwa pemikiran dasar kita, bahwa ketika kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah, ketika kita mengaku bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya ketika itu juga berlakulah hukum kepada kita, berlakulah kewajiban kepada kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dalam rezeki kita baik Allah taala bagian kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya yang dapat kami sampaikan, alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.